Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hari ini dalam ibadah yang kedua, firman Tuhan berbeda dengan ibadah yang pertama, dan judulnya pada hari ini adalah pendatang dan perantau, saudara. Pendatang dan perantau. Nah, saudara yang terkasih, saya mengingat bagaimana saya dulu sebelum menikah, saya pernah menjadi pendatang dan perantau karena negara menugaskan kami selama 4 tahun di Timor Leste. Jadi waktu itu masih di dalam wilayah Indonesia, ya. Dan sebagai pendatang dan perantau, saya melihat bahwa segala gerak-gerik kita itu diperhatikan. Siapa sini yang pernah jadi pendatang perantau? Engkau tidak ada. Ya, Ibu Selvi pernah di daerah mana? Tangerang. Sukabumi. Betul nggak, saudara? Kita sebagai pendatang dan merantau sepertinya kita dilihat dari makhluk dari planet yang lain. Dan kita sebagai pendatang dan perantau, kita tidak membawa semua baju-baju kita atau barang-barang kita atau apa, secukupnya saja di tempat kos. Dan kita tidak, saya waktu itu sebagai pendatang dan perantau, saya tidak seheboh-heboh ketika saya ada di rumah sendiri. Betul nggak, saudara? Semua dengan simple saja, baju sederhana saja, makan minum sederhana saja, ya. Dan berlalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dan kita minta atau tidak minta, saudara, kita diperhatikan orang. Dari caramu ngomong, dari caramu pakaian, dari dalam bergaul. Nah, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17, di situ firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah pendatang dan perantau, ya. Nah, saudara, itu mengingatkan kita juga bahwa kita ini adalah sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, ya. Artinya apa, saudara? Artinya kalau saya kembali lagi ingat ketika saya pendatang dan perantau itu kulitnya beda dengan saya, rambutnya, cara gaya bahasanya beda. Nah, maka ketika di situ satu kali saya ada pelayanan dan juga ada kayak kasih seminar kesehatan bagi mereka di satu pulau dan diliput dengan koran lokal. Saya nggak ngerti bahasanya, maka saya akan tutup gak baca. TV-nya juga seperti itu. Nah, seperti itulah yang dimaksud di sini, saudara. Yang pertama ini, kita harus tahu bahwa kita itu adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Artinya kita bukan dari dunia ini. Dan itu juga berbicara bahwa karakter kita, gaya hidup kita pasti
dan harus berbeda dengan dunia ini. Amin, saudara. Harus berbeda dan pasti berbeda dan pasti akan dilihat orang. Nah, itu makanya saudara, kalau orang Kristen biasanya sekarang ini yang sudah mengerti, kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, itu tidak lagi ditulis sebagian besar ya, tidak lagi ditulis turut berduka cita, masih ada. Tapi yang mengerti akan bilang apa? Selamat jalan kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, kita lihat bahwa kita sebagai pendatang dan perantau, artinya kita hanya singgah sementara di sini. Dunia, ada dikatakan lagu, dunia bukan rumahku, tuh surgalah tempatku. Ada lagunya itu, saudara. Dan kewarganegaraan kita yang sejati bukanlah di dunia ini, tetapi kerajaan surga terang yang kudus. Mari kita akan baca Roma 12 ayat 1 dengan 2. Di situ dikatakan bahwa karena kita bukan dari dunia ini, gaya hidup kita, karakter hidup kita, sekali lagi saya katakan pasti berbeda. Pasti sangat berbeda dengan penduduk asli. Ya, kita baca Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Boleh ditayangkan. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke, 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itu dikatakan saudara, kamu jangan serupa dengan dunia. Kita nggak bisa serupa dengan dunia. Keinginan-keinginan kita setelah kita di dalam Tuhan seharusnya beda. Ketika kita mengalami masalah yang sama dengan orang-orang sekitar kita, seharusnya dunia akan bisa melihat. Cara kita mengambil keputusan beda. Itu saudara. Cara kita berbisnis pasti beda. Cara kita mendidik anak pasti beda, saudara. Nah, itu yang dikatakan, maka dikatakan kamu jangan serupa dengan dunia ini. Dan itulah yang selalu diharapkan oleh dunia. Segala sesuatu yang berbeda pengen di apa, saudara? Dicontoh, pengen dilihat, ya. Nah, itu juga makanya kenapa saudara ketika ada orang Kristen yang jatuh di dalam dosa dengan yang orang dunia yang jatuh dalam dosa yang sama, mana yang lebih disorot, saudara? Mana? Orang Kristen. Jadi nggak usah ditanya, ya. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21 dan Kolose 1 ayat 12 dan 13, di situ dikatakan kewarganegaraan kita yang sejati bukan dari dunia ini tapi kerajaan surga. Wah, ya. Hidup kita ini bukan hanya secara fisik saja, tapi ada roh yang akan kembali kepada Bapa. Dan dikatakan DNA Allah itu seharusnya sama dengan DNA kita. Karena Tuhan ketika membentuk manusia itu dengan tangannya, Dia mengembuskan rohnya. Kita baca dalam kitab Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Yuk kita baca. Filipi 3 ayat 20 dan 21, apa dikatakan firman Tuhan? Paulus berkata apa kepada jemaat di Filipi? Ayo kita baca. 1, 2 ayat 20 dan 21. Ya, 1, 2 ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, akhirnya kita akan melihat saudara bahwa karena kita kewarganegaraan kita dari surga,
dikatakan saudara, satu saat nanti ketika Yesus juga datang saudara dan kita masih hidup, itu dalam sekejap bisa diubah. Ya. Dan di sini dikatakan segala sesuatu ditaklukkan kepada dirinya. Orang yang menyebut dirinya adalah anak Allah, dia punya kuasa sebagai anak Allah. Maka dia juga bisa menaklukkan segala sesuatu apa saudara? Di dalam nama Yesus. Jadi walaupun kita sebagai pendatang dan perantau, Tuhan tahu memperlengkapi kita. Amin saudara. Ya. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan kamu bukan lagi di kerajaan kegelapan, tapi di kerajaan yang terang dan kudus. Ayat itu berkata, sehingga kalau kita sebagai pendatang dan perantau, kita tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat kita selamanya, dan kita adalah warga kerajaan surga yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang kudus. Seharusnya anak-anak Tuhan itu apa saudara? Tidak lagi melakukan kehidupan di dalam kerajaan kegelapan. Seharusnya tidak lagi tuannya itu siapa saudara? Iblis, tapi Tuhan. Nah, sebagai pendatang dan perantau di dunia, maka kita akan mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Ada lagunya ya. Hidup ini hanya sementara. Hanya persinggahan saja di dunia. Dan kita akan tahu bahwa berarti dalam hidup yang sementara ini ada visi dan misi yang harus dikerjakan, saudara. Ya. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 16. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 16. Yuk kita baca Yohanes 15 ayat 16. Ya, 1, 2, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini bisa menjadi satu ilustrasi seperti ini. Kita itu disebut, saudara, juga adalah duta-duta kerajaan surga. Kalau kita lihat, ada banyak duta besar ya. Duta besar agama, duta besar apa? Malaysia, India, dan mereka lama nggak menetap di Indonesia misalnya? Tidak. Seberapa lama? Mungkin 2 tahun, tapi pasti ada job desk-nya. Dia mungkin ditetapkan 2 tahun, 3 tahun, tetapi selama 2 tahun, 3 tahun dia itu ada di Indonesia, ada di kota Medan barangkali ya. Tapi ada misi yang harus dikerjakannya, yang harus diselesaikannya. Setelah selesai, maka dia ditarik kembali ke negaranya. Seperti itu kita, saudara. Pengkhotbah dikatakan, apabila telah genap tanggalnya, bulannya, tahunnya, maka dikatakan orang itu akan dipanggil kembali ke surga. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebab itu kalau kita tahu sebagai pendatang dan perantau, ayo, maka pertama kita akan belajar di sini. Karakter kita, gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Dan kita bisa dibaharui ketika kita ada di dalam Tuhan. Dan kemudian kita harus mengerti, karena saya ini adalah warga kerajaan surga, dunia ini hanya sebagai persinggahan, maka selama saya ada di dunia ini, saya akan menggunakan waktu itu, apa saudara, untuk mengerjakan visi dan misi yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tahu nggak saudara, ketika setiap orang lahir ke dunia ini, itu ada visi dan misi yang Tuhan berikan, Tuhan embankan bagi kita, berbeda-beda. Seperti Tuhan memberikan apa saudara? Talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Kalau engkau melakukan dengan baik, Tuhan akan tambahkan untuk dapat diselesaikan. Tetapi setidaknya minimal 1 misi, yaitu
menceritakan, setidaknya dia bisa berdoa untuk keselamatan orang lain. Nah, jangan lupa saudara untuk visi dan misi itu. Nah, orang yang punya visi dan misi, pasti dia akan mengontrol dia punya waktu dengan benar. Benar gak saudara? Dia pasti akan punya apa? Time schedule yang benar, supaya dia tidak menggunakan waktu itu dengan sia-sia. Karena dia tahu, nanti ketika waktunya sudah ada deadline-nya, aku belum menyelesaikan tugas yang sudah dikasih. Pasti gimana saudara? Kalau duta besar itu ada misalnya dia punya tugas itu ada 10 nih harus dikerjakannya misalnya di negara itu. Tapi waktu dia pulang, dia karena enak misalnya mungkin ditempatkan di Bali atau di mana ya kan, penuh dengan hiburan, lupa dia saudara. Tahu-tahu ya sudah waktunya untuk pulang ke negara. Kira-kira apa saudara yang terjadi kepada duta besar itu? Gimana? Dia nggak akan dipercaya lagi, ya kan? Nggak lanjut lagi untuk misalnya jabatannya. Nah, bisa nggak kita bayangkan ketika kita hanya menghabiskan waktu kita sesuka-suka kita, kita lupa untuk visi yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika tiba-tiba Tuhan mengatakan pulang sekarang, apa yang kita akan bisa jawab? Tunggu Tuhan, belum selesai. Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Minggu kemarin itu ada jemaat kita juga, dia punya abang. Jadi dia mau mengambil uang hasil sawitnya. Tahu-tahu saudara, nggak ada yang tahu, istrinya nggak tahu. Sudah jatuh dan meninggal saja dia di depan rumah orang. Saudara, kenapa? Itulah waktunya sudah selesai, jamnya sudah selesai. Apakah kita tahu? Tidak tahu saudara. Makanya kita akan pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan. Jangan kita sia-siakan untuk suami yang Tuhan berikan, untuk anak-anak kita, menantu, mertua, teman-teman kita. Yang kita pikir, oh mungkin masih lama lagi, nanti ajalah. Kita menceritakan siapa yang tahu jam kehidupan, waktunya sudah selesai untuk kembali ke rumah Bapa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu juga mengingatkan saya bahwa, mengingatkan kita bahwa kalau orang kita tahu bahwa tempat kita itu hanya sementara. Misalnya tugas kita itu 3 tahun, 2 tahun di tempat itu. Maka kita akan gimana saudara? Kita tidak akan disibukkan, kita tidak akan fokus untuk hal-hal yang sepele. Kalau ada orang yang pengen cari gara-gara, maka kita akan berusaha gimana saudara? Untuk menghindar, supaya visinya itu akan terjadi, misi akan terjadi. Kita tidak akan mau terlibat untuk hal-hal yang godaan-godaan yang membuat kita jadi lupa visi dan misi itu. Nah, dalam hidup ini juga harus seperti itu. Nah, kita masuk yang kedua saudara. Seperti tadi saya sebutkan, sebagai pendatang dan perantau, gaya hidup kita dibaca, kemudian dilihat orang, dan itu berbeda. Itu ada tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara perhatikan di sini saudara, dikatakan yang ditulis oleh pelayanan kami. Artinya saudara, setiap hari hidup kita ini dituliskan. Siapa yang tuliskan? Orang tua setiap hari sadar atau tidak sadar menuliskan hal-hal yang tanpa dia sadar dikatakan melalui perkataannya, cara mengajarnya. Betul nggak saudara? Ya. Dan setiap hari kita juga tanpa sadar kita juga mengukir tulisan bagi orang lain. Karena kita masih hidup, kita masih bisa apa saudara? Bersinggungan dengan orang lain. Kadang kata-kata kita
tertulis dalam hati orang itu, baik atau tidak baik. Nah, dan di situ dikatakan ditulis pada loh-loh daging. Maksudnya apa, saudara? Akan terlihat, loh daging itu ini ya, daging kita. Terlihat, bisa dibaca, bisa dilihat orang dari perilaku kita selama kita ada di dunia ini. Matius 15 ayat 14 apa dikatakan di situ, saudara? Mari kita lihat Matius 5 ayat 14 apa dikatakan? Ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, itu yang disebutkan gaya hidup kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai kita akan pergi ke rumah Bapa. Saudara suka atau tidak suka, itu akan dituliskan, dilihat, dibaca, tadi seperti dikatakan. Dan dikatakan terang yang ada di dalammu. Ketika orang terima Yesus, maka terang Kristus ada di dalammu, kegelapan pergi. Itu tidak bisa disembunyikan, saudara. Gak bisa disembunyikan. Nah, akhirnya kita akan mengerti kenapa Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan ayat 2 dikatakan, kamu jangan serupa dengan dunia ini. Artinya mengalami metamorfosa. Kalau kita tahu bahwa kita adalah dari surga dan akan kembali ke surga, benih ilahi, kita adalah benih ilahi, betapa kita juga harus mau dibentuk menjadi karakter surgawi. Siapa yang mau ke surga? Amin. Berarti harus gimana, saudara? Harus mau mengalami metamorfosa. Seperti saya kasih ilustrasi adalah kupu-kupu, saudara. Kupu-kupu itu ketika dia masih menjadi ulat, jelek, betul gak, saudara? Jelek, kemudian berbulu, bahkan mungkin dia punya bulu itu bisa apa? Menjadi racun, ya. Kalau orang pegang dia bisa menjadi gatal-gatal, orang menghindar. Kehidupan kita dulu begitu, saudara. Ketika kita masih sama dengan dunia ini, masih dalam kegelapan, seperti itu. Tetapi ketika kita diubahkan dengan darah Yesus, kita masuk seperti kepompong itu, saudara. Dibalut, dibentuk, saudara. Dan setelah masanya apa? Keluarlah. Apakah ketika dia keluar menjadi ulat? Tidak, tetapi menjadi kupu-kupu yang warna-warnanya cantik-cantik. Kalau saudara pergi ke Malaysia, ke Singapura, itu kupu-kupu yang hidup itu ditempel di mana-mana, bahkan jadi cendera mata. Saudara harus belinya mahal, saudara, yang asli itu. Hidup kita, karena kita tahu kita pendatang dan perantau, dilihat, dibaca, dan diperhatikan orang. Bahkan dikatakan hidup kita itu setiap hari tanpa sadar kita menuliskan bagi orang lain. Dan orang lain juga menuliskan bagi kita. Itu makanya ketika orang sudah berangkat ke surga, apa yang diingat sama dia? Dulu dia ya, kan gitu kan, saudara ya. Dulu dia begini, dulu dia begini, dulu dia begini. Nah, tapi kalau kita sudah berubah, pasti perkataan dulu itu akan terdelete. Amin, saudara. Ya. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara. Nah, sebagai pendatang dan perantau, maka saudara saya sebutkan tadi, kita harus memiliki karakteristik kerajaan surga. Karakter Kristus itu harus melekat kepada kita. Ayub 23 ayat 11 berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kita mengatakan kita adalah pengikut Tuhan, tetapi kadangkala kita tidak mau mengikuti jejaknya Tuhan. Ya kan, saudara? Mazmur 17 ayat 5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Walaupun kita selama di dunia ini
kadang kita sakit, kadang kita mengalami masalah, mengalami problema, mengalami hal-hal segala macam. Ingat, seperti duta besar itu, maka dia akan bisa menyelesaikannya dengan baik, dan dia tidak mau terseret karena masalahnya sehingga dia lupa akan visinya. Dia akan tetap fokus. Kita juga demikian, harus tetap fokus melangkah mengikuti jejak Tuhan, walaupun selama kita di dunia ini banyak hal yang kita lalui. Kadangkala persoalan pergumulan itu adalah satu hal yang Tuhan izinkan untuk menyatakan kuasa-Nya dan untuk membentuk kita menjadi karakternya surga. 1 Petrus 2 ayat 21 apa dikatakan, saudara? Mari kita akan baca. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di dalam kita sebagai pendatang dan perantau, dalam penderitaan, di sini kita belajar tetaplah memiliki karakter Kristus. Amin. Amin, saudara. Lihat Yusuf, saudara. Yusuf, dia masuk penjara karena siapa, saudara? Bukan karena dia buat jahat, betul nggak? Tapi karena saudara-saudaranya cemburu kepada dia, karena ayahnya lebih sayang kepada dia, suka berikan baju jubah yang bagus. Sehingga mereka, si Yusuf apa? Mula-mula dia apa? Dijual, dimasukkan sumur, jadi budak, masuk penjara, kemudian ketemu sama Tante Potifar. Tante Potifar yang genit, kan gitu. Digoda setiap hari, tapi dia tetap dalam Tuhan. Tapi akhirnya masuk penjara lagi. Tetapi dalam semua penderitaan itu, kita tidak pernah baca kasus tulisan di Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf apa? Berkeluh kesah atau dia berantem dengan orang nabi di sana. Tetapi selalu kita menemukan tulisan itu di dalam dimanapun dia berada, saudara. Penderitaan itu, dijual jadi budak, masuk penjara, dia selalu dikatakan disayangi. Dikatakan di dalam penjara itu dia menjadi pemimpin di situ. Nah, itulah yang berbicara bahwa selagi pun kita dalam penderitaan, Tuhan mau kita tetap memiliki karakter Kristus. Ya, tadi pagi saudara saya beri tema adalah layakkah engkau marah? Tadi pagi temanya, ya. Kadangkala ada pergumulan persoalan yang Tuhan izinkan. Kadang kita menjadi marah, tapi Tuhan kata kepada Yunus, Yunus, layakkah engkau marah? Nah, saudara, kita baca Yohanes 13 ayat 35 berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, karakter Kristus adalah kita kuat dalam penderitaan dan juga kita saling mengasihi. Ya, luar biasa firman Tuhan. Sudah disakiti, sudah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya kan? Luar biasa, sudah dianiaya, sudah dihina, apa dikatakan? Berdoalah. Itu dari mana, saudara? Kalau nggak pertolongan Tuhan. Tapi memang harus berubah. Ada ayat firman Tuhan, kalau dikatakan kalau kamu juga dalam penderitaanmu itu sama dengan dia, apa bedanya? Ya kan, saudara? Kalau orang dunia, apa? Kau jual, aku beli. Tapi kalau kita enggak, kau jual, aku pikir dulu ya beli apa enggak. Kan gitu, saudara. Nah, yang keempat, saudara, karena kita tahu hidup kita yang sementara dan dunia adalah persinggahan, maka semangatlah untuk melakukan visi dan misi kerajaan Allah. Sehingga kita akan mengerti, kita tidak akan khawatir akan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwa Allah sanggup mencukupkan. Sama seperti duta besar itu, saudara. Ketika dia diutus di satu negara di mana dia ditempatkan, kira-kira sudah dijamin nggak keselamatannya, semuanya, kesehatannya? Dijamin nggak, saudara? Dijamin, saudara. Kita juga gitu. Tuhan tahu kita diletakkan di dunia ini penuh dengan segala kejahatan. Tuhan tahu kita perlu makan, kita
perlu membiayai anak kita sekolah, tapi Tuhan bilang apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kita lihat dalam Matius 6 ayat 25, 32 dan 33. Di situ dikatakan saudara, apa saudara? Ayo kita baca. Matius 6 ayat 25 dikatakan demikian. Yuk, 1, 2, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, karena tubuh itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya, kita baca ayat 32 sampai 33, ada di slide juga. Ya, 1, 2 ya. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah itu saudara, itu perbedaannya. Kalau dunia pengen banting tulang saudara, sehingga tulangnya remuk-remuk, sehingga ada orang dia capek bekerja sampai nanti dia akan menikmatinya setelah ada di rumah sakit. Ya. Nah saudara, dikatakan itulah dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, keseharian dan rutinitas tidak akan melupakan dia untuk mengemban visi surgawi. Itu dimaksud saudara. Tuhan tahu kita perlu makan, Tuhan tahu kita perlu untuk anak kita sekolah. Anak-anak yang sedang bergumul untuk ujian masuk, Tuhan tahu bahwa engkau harus melanjutkan. Dan Tuhan pasti akan meletakkan di tempat yang terbaik. Hanya dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Belum kita minta pasti Tuhan akan kasih, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 itu juga diumpamakan begini saudara. Sama seperti tentara, dikatakan di situ. Kalau dia ingin berjuang, maka dia tidak akan saudara? Tidak disibukkan dengan kehidupan sehari-hari. Dia akan berusaha berkenan kepada komandannya. Kita juga di dunia ini kan mengalami peperangan rohani, betul ya saudara ya? Kita akan menang, kita akan berhasil pada saat apa saudara? Kita taat kepada komandan kita. Ya, kita diperlengkapi dengan kuasa dan darah Yesus yang berkuasa. Mari kita baca Yohanes 9 ayat 4, apa yang dikatakan di sana? Yuk, 1, 2 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita tahu bahwa hidup ini aja sementara, adalah persinggahan. Maka ayat ini berkata, ingat bahwa ada masanya kita mau bekerja tapi sudah malam. Artinya sudah tidak lagi waktunya. Makanya investasikan waktumu, hidupmu, hartamu, talentamu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Ayat yang terakhir dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, apa dikatakan di sana? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dan saya ada tertulis di situ begini: berbuah bagi Kristus bukan merupakan sebuah tuntutan, tapi adalah pilihan. Sebab kehidupan rohani yang bertumbuh ditandai dengan buah-buah yang dihasilkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, maka saudara ingatlah, hidup kita itu diperhatikan saudara. Hidup kita dilihat, dan dunia memerlukan terang yang di dalammu untuk bersinar bagi dia. Dan kita jangan akhirnya kita fokus untuk pergumulan dan persoalan kita, tapi sampai akhirnya kita lupa untuk melaksanakan kenapa kita ada di dunia ini. Amin. Kalau ada seperti Rika ada ditempatkan di AIA ya, itu berarti ada maksud Tuhan ada di sana.
Ya, ketika dokter Esra ada di puskesmas, ada maksud Tuhan di sana. Kenapa lah dia mesti dikasih di tempat yang paling pojok ya Pak Dokter? Karena ada maksud Tuhan untuk memperbaiki yang di sana. Sudah bagus, dikasih di tempat yang buruk lagi. Ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Kehadiran kita ada maksud Tuhan. Apa itu? Makanya kita harus dengar Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Dimanapun kita berada, saudara, Tuhan mau kita bersinar bagi Dia. Amin. Ya, mari